Di antara sekian banyak pemukiman bawah tanah, kota kuno ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia dengan sistem perencanaan maju di zamannya yang telah ditemukan dan diteliti. Kota kuno bawah tanah ini mampu menampung lebih dari 15.000 orang beserta hewan ternak dan berbagai bahan makanan untuk mencukupi kebutuhan hidup setiap harinya. Situs kuno ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang menggali basement rumahnya. Tanpa diduga sebelumnya, di balik dinding rumah yang dibongkar, didapati lubang yang menyerupai lorong bawah tanah. Hingga akhirnya sejumlah arkeolog melakukan penggalian dan menemukan banyak lagi lorong bawah tanah yang cukup besar dan saling terhubung satu dengan lainnya. Tak hanya berhenti di situ, para peneliti juga terus melakukan penggalian dan mendapati temuan-temuan spektakuler di dalam kota bawah tanah yang terletak di Derinkuyu, Kapadokia, Turki. Meski berada di bawah tanah, namun kota kuno Derinkuyu dirancang dengan sistem bangunan yang mengagumkan dan begitu megah. Selain lorong yang saling terhubung, sanitasi dan kebersihan tak jadi masalah. Setiap ceruk memiliki fungsi masing-masing, misalnya galeri, ruang tinggal, sekolah, ruang pertemuan, tempat ibadah, penjara, gudang senjata, sumur serta kamar mandi. Para peneliti berpendapat, jika pemukiman kuno di situs kota bawah tanah Derinkuyu dibangun oleh bangsa Hitit, bangsa kuno tersebut membangun kota bawah tanah dengan memahat batuan vulkanik lunak. Dilansir dari Kapadokia, Turki, pemukiman bawah tanah memang sengaja dipilih penduduk kuno untuk melindungi diri mereka dari serangan hewan buas yang sangat berbahaya. Pada zaman Kristen awal, kota kuno bawah tanah ini dijadikan tempat persembunyian oleh para pemeluk agama Kristen yang diburu oleh pasukan bangsa Romawi. Keunikan lainnya dari kota kuno bawah tanah Derinkuyu ini adalah bangunannya yang tersusun secara bertingkat-tingkat. Sedikitnya terdapat 18 tingkat bangunan di situs kuno ini. 8 tingkat diantaranya telah dibuka untuk umum dengan 204 jumlah anak tangga yang dapat dituruni dari tingkat teratas hingga terbawah dari kompleks bangunan kuno bawah tanah ini. Gundukan tanah memanjang yang dikelilingi parit-parit diperkirakan adalah ruang sekolah bagi anak-anak menghuni kota kuno waktu itu. Sementara tingkat bangunan teratas difungsikan sebagai kandang hewan ternak. Luas kota bawah tanah Derinkuyu yang telah diekskavasi adalah seluas 4 km persegi dengan cerobong udara khusus yang diperuntukkan saat melakukan penggalian dalam waktu yang lama. Terdapat kontroversi mengenai siapakah yang pertama kali membangun kota kuno bawah tanah Derinkuyu. Sejumlah ahli dan peneliti Turki berpendapat bahwa bangsa Hitit yang membangun tingkat pertama sebagai gudang. Hal itu didasarkan adanya cap-cap bangsa Hitit ditemukan penduduk Derinkuyu saat membangun pondasi rumah mereka, dan keberadaan kota Hitit kuno Golludagi yang berada 20 km sebelah barat daya Derinkuyu. Menurut penelitian dari Departemen Kebudayaan Turki, gua-gua pertama kemungkinan mulai diperdalam pada batuan vulkanik lunak di wilayah Kapadokia oleh bangsa Frigia, yaitu bagian dari bangsa Indo-Eropa kuno pada abad ke-7 hingga ke-8 sebelum Masehi. Ketika pemakaian bahasa Frigia punah di zaman Romawi kuno dan digantikan oleh kerabat dekatnya, yaitu bahasa Yunani, para penduduk yang kemudian telah beragama Kristen lalu menambahkan gua-gua bawah tanah mereka
dengan bangunan kapel dan prasasti berhuruf Yunani. Kota di Derinkuyu terbentuk sepenuhnya pada masa Bizantium yang ketika itu kerap digunakan sebagai perlindungan terhadap Muslim Arab selama peperangan Bizantium Arab antara tahun 780 hingga 1180 Masehi. Derinkuyu terhubung dengan kota-kota bawah tanah lainnya melalui terowongan yang panjangnya berkilo-kilometer. Beberapa artefak yang ditemukan di pemukiman bawah tanah tersebut berasal dari periode Bizantium Tengah, yaitu pada abad ke-5 hingga ke-10 Masehi. Kota bawah tanah ini tetap dipakai oleh para penduduk asli Kristen sebagai tempat perlindungan terhadap serangan suku-suku Mongol di bawah pimpinan Timur Leng pada abad ke-14 Masehi. Setelah wilayah ini jatuh di bawah kekuasaan Utsmaniyah, kota kuno bawah tanah digunakan sebagai lubang perlindungan terhadap penguasa Muslim Turki. Hingga akhir abad ke-20 Masehi, penduduk Kapadokia Yunani dari waktu ke waktu masih menggunakan kota bawah tanah untuk melarikan diri dari penindasan oleh pihak Utsmaniyah. Dawkins, seorang ahli bahasa Cambridge yang meneliti penduduk Yunani Kapadokia antara tahun 1909 hingga 1911 mencatat, ketika datang berita terbaru tentang pembantaian di Adana, sebagian besar penduduk Asu berlindung di ruang bawah tanah Derinkuyu dan selama beberapa malam tidak berani tidur di atas permukaan tanah. Ketika penduduk Kristen di wilayah tersebut terusir pada tahun 1923 dalam pertukaran penduduk antara Yunani dan Turki, bangunan kuno di situs bawah tanah Derinkuyu lalu ditinggalkan dan tidak ditempati lagi.